Assalamualaikum kakak-kakak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang soleh. Amin. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar BPI, Bina Pribadi Islam, tentang mengingatkan kebaikan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa ya kakak-kakak. Manusia tak pernah luput dari yang namanya masalah. Setiap hari selalu ada masalah-masalah yang dihadapi, baik itu sebagai musibah karena dosa yang dilakukan, ataupun Allah memberikan ujian untuk keimanan kita. Oleh karena itu kakak-kakak, manusia sangat membutuhkan nasihat secara terus-menerus agar menjadi pengingat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, menjadi pengingat agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Apa itu nasihat? Ya, kakak-kakak pasti sudah sering mendengar ya. Apa itu nasihat? Nasihat berasal dari kata nas, yang artinya halus, murni, dan bersih. Nah, pengertiannya apa ya nasihat itu? Nasihat adalah kata-kata yang baik dan memotivasi yang bertujuan untuk mengingatkan seseorang bahwa semua perbuatan pasti ada akibat atau ada sanksinya. Tentunya kakak-kakak, nasihat itu harus disampaikan secara baik, secara halus, dan juga sopan ya kakak-kakak. Kemudian mengapa nasihat itu penting? Penting tidak kakak-kakak nasihat itu? Ya, sangat penting ya kakak-kakak nasihat itu. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kita sendiri. Dengan nasihat kita diingatkan agar menjadi lebih baik, tidak melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Kesalahan terkadang dilakukan karena ketidaktahuan, lalai, ataupun karena sengaja ya. Oleh karena itu kakak-kakak, nasihat bisa juga berupa ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Orang beriman akan senantiasa menerima nasihat dengan senang hati dan lapang dada ya kakak-kakak. Jadi jika kita sedang diberi nasihat, kita harus menerima dengan senang hati. Tidak boleh marah, tidak boleh membenci ya. Karena nasihat itu bertujuan untuk memperbaiki diri kita ya. Baik itu kesalahan yang kita lakukan karena kita tidak tahu ataupun karena kita lalai ya. Oke kakak-kakak, selanjutnya adalah adab mengingatkan kebaikan. Mengapa dalam mengingatkan kebaikan atau memberi nasihat kita perlu adab ya? Karena agar nasihat yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik, dengan lapang dada, dengan senang hati, dan juga tidak membuat orang yang kita nasihati menjadi tersinggung atau marah ya. Yang pertama adabnya adalah mengingatkan dengan diam-diam. Jadi ketika kakak-kakak melihat temannya melakukan kesalahan atau ada sesuatu yang dilupakan oleh teman-temannya, maka kakak-kakak tidak boleh mengingatkan di depan teman-teman yang lain, karena dapat membuat malu teman kita. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah
kita harus memanggil teman kita, kemudian kita bisiki apa yang menjadi kesalahannya, sehingga teman kita tidak merasa malu ya. Yang kedua, mengingatkan dengan baik dan lemah lembut. Jika kita melihat teman-teman kita melakukan kesalahan, maka kita harus mengingatkan dengan kalimat yang baik dan juga lemah lembut agar teman kita tidak marah ya. Selanjutnya yang ketiga, kita harus mengingatkan tanpa memaksa. Jadi kita memberi gambaran-gambaran untuk mengingatkan teman kita sedikit demi sedikit tanpa memaksa teman kita harus mengikuti pendapat kita. Kemudian kita yang nomor 4 adalah mengingatkan di waktu yang tepat. Jadi misalkan ketika teman kita sedang marah, kita tidak bisa langsung mengingatkan di saat dia marah, karena bisa jadi ia akan semakin marah ya ketika kita ingatkan. Tetapi kita menunggu sampai teman kita marahnya sudah mulai hilang, lalu kita bisa mengingatkan saat ia sudah tidak marah. Begitu ya kakak-kakak. Oke, selanjutnya adab yang kelima adalah mengingatkan dengan penuh kasih sayang. Jadi kita mengingatkan teman kita bukan karena kita ingin mengejek atau menjatuhkan teman kita, tetapi karena kita merasa sayang ya dengan teman atau dengan orang yang kita nasihati. Karena orang yang menasihati itu berarti tandanya sayang ya kakak-kakak. Jika orang tersebut tidak menasihati lagi, berarti orang itu sudah tidak peduli lagi, begitu ya kakak. Maka kakak-kakak tidak perlu marah ya jika diberi nasihat, karena saat diberi nasihat maka tandanya orang tua kita atau ustadz-ustadzah itu sayang, begitu ya kakak-kakak. Kemudian yang keenam, mengingatkan dengan ilmu. Jadi saat mengingatkan suatu kepada seseorang, kita harus memberikan pertimbangan-pertimbangan ilmu ya kakak-kakak, bukan dengan asal-asalan. Jadi kita memberikan gambaran seperti ini, ilmunya seperti ini, begitu ya kakak-kakak. Jadi tidak dengan sembarangan ya kakak-kakak, agar nasihat yang kita berikan itu dapat diterima dengan baik ya. Nah kakak-kakak, nasihat itu seperti yang tadi Ustazah sudah sampaikan, nasihat itu sangat penting ya kakak-kakak dalam berkeluarga, di lingkungan sekolah ya. Misalnya ustadz-ustadzahnya di sekolah memberikan nasihat, maka kakak-kakak harus bisa menerima dengan baik nasihat itu ya, karena nasihat itu wujud dari rasa sayang orang tua atau ustadzah kepada kakak-kakak ya. Kemudian sesama teman kita juga harus saling mengingatkan. Kenapa? Karena teman yang baik adalah teman yang dapat mengingatkan dalam kebaikan, bukan mencela, bukan mengejek, dan juga bukan membicarakan teman kita di belakang ya, begitu kakak-kakak. Nah, seperti satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, bahwasannya beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kamu tidak akan mampu berbuat baik kepada semua manusia dengan hartamu, maka hendaklah kebaikan sampai kepada mereka dengan keceriaan pada wajahmu ya kakak-kakak. Jadi saat kita melakukan kebaikan tidak perlu dengan harta, tidak perlu dengan materi, tidak perlu selamanya dengan harta ya, tapi dengan keceriaan wajah, dengan senyum, kemudian dengan memberikan nasihat, kemudian dengan mengingatkan kebaikan, kita sudah berbuat baik, begitu ya kakak-kakak.
Oke, jazakumullah kakak-kakak hebat. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung pelajaran. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah bahas dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya kakak-kakak. Ustadzah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.